Saya pernah melakukan survei kasar untuk domba itu satu hari dibutuhkan 4.000 ekor. Itu untuk dikonsumsi. Dan di Jogja itu baru bisa memenuhi 3.000 ekor. Artinya ada pasar 1.000. Dan pasar 1.000 itu, peluang pasar 1.000 itu datangnya dari luar Jogja. Secara genetik bagus, nutrisinya tercukupi, artinya nanti super jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prakoso Catur Putra. Saat ini mengelola bisnis perkambingan, peternakan yang kami beri nama Berkat Ilahi Farm dan berlokasi di Dusun Bangunkerto, Padukuhan Kawedan, Kecamatan Turi. Silahkan bagi pemirsa ingin berkunjung ke desa Bangunkerto, Kawedan Turi. Saya sejatinya pekerja penuh sebagai karyawan swasta dari sejak tamat sekolah sampai pensiun di satu tempat. Jadi saya bekerja di pertambangan di Riau, lebih dari 38 tahun masa kerja. Jadi cukup lama, sehingga tidak ada kegiatan yang berbau bisnis di luar kegiatan pekerjaan. Dan yang menginspirasi saya bekerja atau membuat usaha ini adalah ketika kami pada tanggal 20 Februari 2020 itu kami membangun atau mendirikan pesantren yang kami beri nama Pondok Pesantren Tahfiz Sahabat Quran di Bantul. Kami berpikir bahwa butuh pendukung lain untuk kegiatan pesantren, yaitu berupa peternakan. Dan kebetulan peternakan yang sunnah itu menurut kami adalah peternakan domba atau kambing. Itulah yang menjadi latar belakang usaha yang kami geluti saat ini. Betul, jadi di perusahaan kami memang ada pembekalan untuk calon-calon purnawira atau calon-calon pensiunan. Ya, kita diberikan pelatihan berkunjung ke tempat usaha, dan itu sebenarnya juga memberikan bekal bahwa oh ternyata dunia usaha ini berbeda tantangannya dibandingkan ketika kita menjadi karyawan biasa. Dan kenapa menjadi pilihannya kok jatuhnya ke kambing padahal tidak punya pengetahuan. Terus terang selama 3 bulan saya menggali pengetahuan dari online maupun offline. Juga saya melakukan studi banding ke banyak peternakan maupun diskusi dengan pelaku usaha peternakan ini, sehingga menurut saya harus berani, bismillah kita mulai. Karena menurut saya ada hal yang perlu kita punyai adalah pengetahuan. Pengetahuan tentang peternakan ini, seluk-beluknya sampai detail. Jadi tidak hanya ternaknya, tapi juga kebutuhan ternaknya itu sendiri, sandang pakan dan tempat tempat domisilinya si ternak itu sendiri. Ya. Ya, jadi adalah mungkin komunitas yang solid ya, komunitas para peternak yang solid, yang saling mendukung. Menurut saya itu bagus. Yang saya lihat selama ini masih ada, mungkin saya mengatakan kompetisi lah, karena orientasinya masih keuntungan finansial. Nah, ini ada kompetisi, baik itu sebenarnya memotivasi untuk kinerja kita, tapi kalau ada komunitas sehingga katakanlah harga itu dikelola oleh komunitas itu, organisasi komunitas itu tidak terjadi fluktuasi yang tidak sehat atau tidak terjadi kompetisi yang tidak sehat. Nah, itu saya melihat peluangnya masih ada. Jadi organisasi yang menaungi para peternak ini dan mengatur lah, tidak mengendalikan tapi mengatur bagaimana proses penjualan, bagaimana harga dikendalikan sehingga customer atau para pembeli pada saatnya nanti tidak merasa tidak merasa kemahalan atau mendapatkan ternak yang tidak baik dan lain sebagainya, tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Memang pandemi ini mempengaruhi gaya hidup kita, cara bekerja kita, dan sikap
tindak kita keseharian. Jadi pada saat itu benar, Februari itu mulai merebaknya pandemi, dan pada saat itu saya mulai memasuki masa purna bakti atau masa persiapan pensiun. Saya berpikir bahwa kita harus punya kegiatan yang positif, saya harus berpikir kreatif, dan itulah yang pilihan mengelola usaha peternakan menjadi pilihan yang menurut saya baik untuk mendukung kegiatan pesantren. Kalau nekat, sebenarnya nekat dengan penuh perhitungan, ya. Jadi penuh perhitungan sehingga semuanya kita hitung secara matang, kita rencanakan secara detail, ya, secara detail, termasuk tadi pemilihan usahanya, keberlangsungannya sampai masa depan seperti itu. Jadi saya sepakat bahwa nekat, tapi nekat yang terencana. Wah, pasarnya di Jogja luar biasa, Mas, ya. Jadi saya pernah melakukan survei kasar untuk domba itu satu hari dibutuhkan 4.000 ekor. Itu untuk dikonsumsi. Dan di Jogja itu baru bisa memenuhi 3.000 ekor. Artinya ada pasar 1.000. Dan pasar 1.000 itu, peluang pasar 1.000 itu datangnya dari luar Jogja. Ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Kalau ini berkesinambungan dan peluang pasar ini bisa kita tangkap, Jogja ini masih sangat besar peluangnya. Jadi bagi pemula nggak usah ragu untuk memulai usaha ini. Saya nggak tahu kenapa di Jogja ini untuk konsumsi kambing cukup tinggi. Kalau di Jawa Barat kan kelinci, ya, tapi di Jogja ini kambing sangat tinggi. Jadi kebutuhan yang konsumtif itu 4.000 ekor per hari. Apakah itu terus-menerus? Bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi lebih rendah, seperti itu. Jadi mungkin saya mengatakan lebih kepada tantangan, bukan kendala, karena ini proses belajar. Jadi 1 tahun belajar itu menurut saya bagus. Jadi ada hal-hal baru yang kami pelajari. Tapi itu bukan kendala, karena dengan tantangan itu kami mencoba mencari solusi, mencari alternatif penyelesaian masalah dari tantangan itu. Dan alhamdulillah hampir semua tantangan yang kami hadapi selama setahun itu ada solusinya. Gitu. Apakah dari kita sendiri? Tidak. Kita punya relasi yang mempunyai pengalaman di bidangnya, sehingga kita dengan diskusi dengan ini, oh ada kok misalnya nih contoh kecil. Ternak yang tiba-tiba sakit nggak mau makan, itu jamak di peternakan, tapi karena kita baru nggak harus panik, kita tanya kepada ahlinya, kita libatkan ahlinya, kita tanya, ternyata dengan transfer pengetahuan itu kita menjadi tahu bahwa itu merupakan tantangan, bukan kendala. Karena berternak ini ya tadi sekali lagi harus berani menghadapi tantangan itu, gitu. Ya, terima kasih, Mas. Jadi saya ingin mengatakan bahwa usaha ini memang kita buat berbeda. Bahwa tidak sekedar mengelola ternak, tapi kami juga mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kami menularkan kepada karyawan itu bagaimana nilai integritas, kejujuran, juga passion. Saya katakan passion itu kerja keras. Tidak hanya semangat, tapi juga ada ruh di dalam bekerja itu. Sehingga dengan bekerja penuh passion, itu yang keluar memang ikhlas, bekerja dan tidak lelah. Itu yang membedakan. Kalau teknis di lapangan memang benar, ya, nyaris sama di tempat lain. Tapi kami kelola di sini tadi bahwa kita memiliki passion yang sama sebagai penyayang ternak, tapi juga jujur, punya integritas. Dan satu hal lagi yang ingin saya katakan bahwa kami punya cita-cita ini untuk berbagi juga ke pesantren dan masyarakat sekitar. Seperti itu, Mas.